Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita saudaraku untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita mau agungkan Dia di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Biarlah kita menyembah Dia di dalam kekudusan-Nya. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu, membawa korban, pujian bagimu, pujian bagimu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti dirimu, yang sama seperti dirimu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Mari katakan di dalam Yesus, di dalam Yesus. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Amin, haleluya. Dan selamatkan, dan selamatkanku. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah. Katakan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti dirimu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Nyanyikan anugerah terindah dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidupku. Engkau selamatkanku, Engkau selamatkanku. Amin, haleluya. Ku mau jadi sama seperti melakukan kehendak, melakukan kehendak-Mu. Ketika kita berkata kita percaya kepada Allah, maka kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak-Nya, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup ini. Katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Allah, Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Yes. Tiada Allah yang sama seperti dirimu, yang sama seperti dirimu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Katakan sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang hidup. Hanya Engkau yang ditinggikan ya Allah, hanya Engkau yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang di hadapan Bapa dengan hati yang penuh ucapan syukur
sebab kasih setia yang Engkau nyatakan atas hidup kami sampai detik ini. Sepanjang malam Tuhan pelihara kami dalam peristirahatan tidur kami, dan saat ini kami boleh bangun dengan segala kekuatan kesehatan tubuh yang baru di dalam kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Ya Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau melakukannya di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ini artinya yang harus kita sadari, tidak ada yang lain yang lebih utama yang kita perlukan selama kita masih hidup di dunia ini selain Tuhan. Ini yang harus selalu kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita di sepanjang umur hidup kita, bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebutuhan hidup kita yang terutama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus sadar sungguh bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya kebahagiaan hidup kita yang sejati. Saudaraku, mari sejenak kita renungkan akan hal ini, bahwa sepanjang hidup kita dalam pengiringan kita akan Tuhan selama ini, sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup yang kita perlukan dalam hidup ini? Sebab kalau mau jujur, selama ini hati kita sudah terlanjur dicemari oleh berbagai keinginan dunia, sehingga tanpa kita sadari kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup yang kita perlukan. Kenapa itu terjadi dalam hidup kita, saudaraku? Karena selama ini seringkali kita lebih banyak memikirkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang semuanya itu selalu berhubungan dengan kehidupan jasmani kita. Baik itu makan, minum, dan pakai, gaya hidup kita, dan berbagai hasrat untuk menikmati kesenangan hidup dunia. Semua itulah yang membuat bejana hati kita ini sudah terlanjur kita isi penuh dengan semua kebutuhan hidup yang sama sekali tidak bernilai kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat. Artinya ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah menunda waktu untuk sungguh-sungguh bertobat dan mulai berubah, serta mulai mengisi pikiran kita dengan kebenaran ini, bahwa hanya Tuhan saja yang kita perlukan. Kerinduan kita akan Tuhan seharusnya seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 73 mulai ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara,
Mengingini Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini adalah keinginan yang bukan saja tepat, tetapi itu adalah keinginan yang bernilai kekal. Keinginan yang membuat hati kita semakin rindu untuk terus melekat dengan Tuhan. Bahkan sekalipun saat ini keadaan hidup kita ada dalam kesulitan, ada dalam kesusahan, bahkan ada dalam penderitaan sekalipun, kita tidak pernah tergoda terhadap keinginan dunia apapun selain mengingini Tuhan saja. Saudaraku, mungkin tidak banyak orang suka dengan kebenaran seperti ini, tetapi saya harus katakan ini dengan jujur dan tulus kepada saudara, bahwa menjadikan Allah satu-satunya bagian hidup kita yang paling berharga lebih dari apapun adalah keputusan hidup yang bernilai tinggi. Sebab itulah yang akan membuat kita hanya mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu yang di sorga, di mana Kristus ada, dan bukan perkara-perkara yang sia-sia di bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang selama ini kita masih hidup di dunia. Kita masih perlu sandang pangan, artinya kita masih perlu makan, minum, dan pakai. Tetapi ingat baik, kita harus tetap ingat bahwa semuanya itu bukan segala-galanya. Sebab seperti firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan seperti nasihat firman Tuhan yang lain dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan tersebut, kita bisa mengerti bahwa Tuhan hendak mengajarkan kita untuk tidak mengarahkan fokus hidup kita kepada dunia ini. Itulah kenapa kita harus mulai menyadari akan hal ini dengan serius sebelum terlambat, di mana kita harus mulai berpikir bahwa tidak ada yang lain yang kita perlukan melebihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, hanya orang-orang yang merasa memerlukan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun yang ada di dunia ini yang akan melihat kemuliaan Allah di dalam kekekalan. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita merasa memerlukan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun, itu artinya kita menyadari sungguh bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk berubah supaya menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki, yaitu menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus, supaya pada akhirnya kita bisa dikenal dan diterima sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaan Bapa di sorga. Saudara, itulah kenapa firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Merasa lapar dan haus akan kebenaran sama dengan merasa lapar dan haus akan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita perlukan, satu-satunya kebutuhan hidup kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, satu-satunya kebutuhan hidup yang terutama di dalam hidup kami, yaitu Engkau saja ya Allah. Kami mau berjuang untuk terus mencari wajah-Mu. Kami mau berjuang di sepanjang umur hidup kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, membangun persekutuan dengan Engkau dari hari lepas hari, karena kami tahu tidak ada kebutuhan hidup yang lebih utama daripada kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau lebih daripada darah yang mengalir di dalam tubuh kami. Bahkan kami memerlukan Engkau lebih daripada nafas hidup yang kami hirup. Oleh karenanya kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus memegang tangan kami, supaya setiap langkah kehidupan kami dipimpin untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Karena kami rindu
pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami dan memberkati kami. Saat ini ya Bapa di sorga, kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Dan selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.